gitu. Ada tes fisiknya. Jadi tahapan masuk STAN itu ada beberapa tahap, mulai dari seleksi yang matematika, pengetahuan, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, tes fisik, psikologi, terus nanti terakhir wawancara. Jadi memang dari kita lihat tahapnya banyak. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen gitu harus niat dulu, terus ya udah berani capek, berani daftar gitu. Karena kalau teman-teman nggak nyoba ya gimana mau masuk gitu. Harus berani nyoba. Pasti kan tes fisiknya itu ada beberapa ya mas. Ada lari, push up, terus sit up, sama shuttle run yang lari angka 8. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan dulu ya, ini Mas Daru, beliaunya dari mahasiswa STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Betul. Nah, Mas Daru ini dari Desa Keraton, Mas Pati, yang saat ini sedang magang atau KKM, kuliah Kerja mahasiswa KKM di Koperasi Desa Merah Putih, Bulun, Mas Pati. Nah, Mas Daru bisa diperkenalkan dulu. Sekarang di STAN jurusan apa, semester berapa, dan aslinya dari RT RW mana di Desa Keraton. Oke. Perkenalkan, nama saya Daru Nur Habibi, biasa dipanggilnya Daru. Di STAN saya prodinya itu D4 Manajemen Keuangan Negara, konsentrasinya manajemen penerimaan. Terus sekarang menjalani studi sampai sekarang itu naik semester 6. Terus kalau tempat tinggal saya di Desa Keraton itu RT 1 RW 1. Ya. Nah, Mas Daru, di STAN itu prodinya ada apa saja? Di STAN itu untuk program studi yang D4, diploma 4 itu ada 3 mas. Yang pertama ada prodi saya, manajemen keuangan negara, kemudian ada akuntansi sektor publik, dan yang terakhir ada manajemen aset publik. Itu yang D4. Itu yang D4. Kalau yang untuk yang D3 ada yang diploma 3, itu lebih banyak macamnya. Ada pajak, bea cukai, tapi itu dikhususkan hanya untuk para pegawai yang dulu sudah menjalani pendidikan D1 terus melanjutkan D3. Jadi tidak untuk lulusan SMA. Tuh. Ada D3 sama D4, tapi D3-nya untuk yang sudah pernah kuliah di Betul, ya. Terus melanjutkan studi D3. Oke. Nah, bagi sebagian pemuda di desa, kuliah di STAN itu rasanya seperti mimpi yang ketinggian, atau hanya untuk anak-anak kota yang lesnya mahal. Bagaimana Mas Daru mematahkan pola pikir atau mindset tersebut di awal? Oke, jadi memang kalau secara umum pandangan orang ke STAN itu tinggi banget ya Mas. Mulai dari persaingan masuknya yang ketat, terus nanti tesnya yang susah, yang ikut banyak. Nah, tapi sebenarnya tetap mungkin gitu, tetap ada peluang buat teman-teman semuanya buat masuk STAN gitu. Soalnya juga tesnya bisa dipelajari, bisa disiapkan. Jadi apabila teman-teman itu emang mau masuk STAN, saran saya emang harus memantapkan niatnya dulu gitu. Harus berani menghadapi nanti capeknya belajar, capeknya pelatihan fisik karena ada juga tes fisiknya untuk masuk ke STAN gitu. Ada tes fisiknya. Jadi tahapan masuk STAN itu ada beberapa tahap, mulai dari seleksi yang matematika, pengetahuan, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, tes fisik, psikologi, terus nanti terakhir wawancara. Jadi memang dari kita lihat tahapnya banyak. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen gitu harus niat dulu, terus ya udah berani capek, berani daftar gitu. Karena kalau teman-teman nggak nyoba ya gimana mau masuk gitu. Harus berani nyoba. Gitu. Mas Daru ini dulu SMA-nya di mana?
saya SMA-nya di SMA 1 Magetan. Iya, Mas, SMA Magetan. masuk. Iya, ya. Oke. Nah, apa modal utama seorang anak desa yang serba terbatas fasilitasnya agar bisa punya rasa percaya diri bersaing dengan ribuan pendaftar dari seluruh Indonesia? Oke, kalau soal itu modalnya ya. Modalnya kalau sekarang sih sebenarnya cuman pakai internet aja sudah bisa gitu, Mas. Yang pertama, teman-teman harus dapat dulu informasi-informasi yang berkaitan dengan cara masuk stan gitu. Nah, dari teman-teman dapat informasi kan banyak informasi di Google, nyari lewat medsos lain itu banyak banget dan nyarinya harus di informasi laman resminya gitu. Kalau di stan itu punya media sosial, ada Instagram, ada TikToknya juga ada gitu. Dari website di Google juga ada. Nah, di situ ada informasi-informasi tentang seleksi penerimaan masuknya. Nah, setelah teman-teman dapat gitu, misal udah tahu nih cara masuknya gimana, tahap-tahap tesnya apa aja. Nah, teman-teman mulai belajar. Belajarnya, sumber belajar tuh banyak sekarang ya, Mas. Bisa lewat YouTube, video pembelajaran di YouTube, bisa lewat mencari latihan-latihan soal di Google, di media sosial kayak di Twitter tuh sebenarnya banyak yang nge-share latihan-latihan soal tahun-tahun sebelumnya. Itu ada biasanya, Mas. Kayak Tes gitu. masuknya ya. Iya, masuk stan. Masuk SKD. stan itu berarti kayak SNBTN gitu ya? Eh mirip, Mas, cuman kalau stan itu kan kalau yang sekarang namanya SNBT sama SNBT ya, UTBK itu kan yang menyelenggarakan, aduh saya lupa nama lembaganya sekarang karena tahun saya sama sekarang pasti udah beda gitu. Nah, bedanya kalau STAN ini dilaksanakan langsung oleh yang pertama SKD itu oleh Badan Kepegawaian BKN, Badan Kepegawaian. Nah, selanjutnya untuk tes-tesnya itu langsung diselenggarakan oleh kampusnya. Yang BKN itu untuk SKD-nya, seleksi kompetensi dasar. Seleksi Kompetensi kompetensi dasar. Nah, itu biasanya seleksi yang untuk sekolah kedinasan, CPNS, nah itu pasti pakai itu dulu, Mas. Jadi tes-tesnya itu ada 3. Tes intelijensia umum itu matematika, terus wawasan kebangsaan itu yang ya soal nasionalisme dan yang lain-lain seperti itu. Terus yang terakhir itu ada karakteristik pribadi. Nah, kan itu yang BKN tadi ya? ya itu yang SKD, itu yang tes biasanya didapetin oleh yang pengen masuk CPNS, termasuk sekolah kedinasan juga. Gitu. Nah, untuk tes-tes berikutnya kayak tes pengetahuan umum, tes bahasa Inggris, tes psikologi itu yang menyelenggarakan langsung itu dari kampus tanya. Tuh. Jadi tesnya itu bisa dipelajari dan sumber belajarnya di internet udah banyak gitu. Ya, kan kalau misalnya masuk bimbel kan ada Mas sebenarnya bimbel yang khusus untuk persiapan masuk stan. Cuman kan pasti bakalan lebih memakan biaya ya Mas. Ya. Memang kalau misalnya cara alternatifnya selain teman-teman nggak masuk bimbel bisa nyari sumber belajar lain. Cuman ya itu harus harus konsisten ya Mas karena kalau kalau nyari dari internet banyak godaannya, apalagi main HP terus baru buka bacaan sebentar lah malah pindah ke yang lain kan. Sekarang tuh banyak sumber informasi tapi malah bingung Bingung, memilahnya. harus menyeleksi juga kan Mas. Iya. Seleksinya yang bingung kita malah. Seleksinya. Betul. Tapi sumber belajarnya banyak kalau dari internet. Siap, siap. Nanti misal ada yang minat bantu bimbing bisa Mas ya? Wah, selama saya masih liburan gini mungkin bisa kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya-nanya soal ya. Nanti kan bisa dibuat grupnya mungkin. oh iya boleh nanti ya online aja. membantu iya saya membantu bisa. Kalau SMA 1 Magetan memang terfavorit di Magetan kan ya? Ya lumayan Mas kalau di Magetan. SMA 1 itu favorit di Magetan. Jadi banyak alumni yang masuk kedinasan. Terus lanjut lagi Mas. Ya boleh. Seleksi STAN itu terkenal sangat ketat, mulai dari nilai rapor, UTBK, tes wawasan kebangsaan atau TWK, TIU, hingga TKP. Bagaimana strategi belajar Mas Daru dulu? Belajar mandiri atau bagaimana? Oke, jadi kalau saya dulu itu
persyaratan untuk masuk STAN kan ada UTBK dan yang disebutkan di situ ada Hmm, minimal nilai rapor. nilai Terus rapor. setelah itu yang TWK, TU. TKPTU itu SKD, Mas. Oh, itu yang Ya, itu SKD-nya jadi satu PKN namanya tadi ya? SKD ya di BKN. Nah, untuk belajarnya sendiri kalau saya dulu sebenarnya target utama saya bukan STAN, Mas. Oh gitu. Jadi yang saya fokuskan itu UTBK malahan. Jadi saya bimbelnya itu bimbel UTBK. TBK tuh apa? Oh, UTBK itu SNBT, Mas, sekarang. Itu yang oh, yang SMBC buat itu. masuk kampus Hmm. negeri. Ya, tuh. Dulu lesnya di situ, Saya fokusnya. lesnya dulu les untuk UTBK. Nah, Nah, untuk STAN sendiri, saya tuh belajar sendiri lewat internet. Jadi nyari-nyari soal hmm. gitu-gitu di internet. Beli paket-paket soal yang ada di internet gitu. Hmm. Nah, kalau saya dulu tuh kan seleksi STAN itu ada timelinenya ya, Mas. Nah, Jadi kalau seleksi STAN itu timelinenya biasanya agak mundur. Jadi yang diseleksi dulu tuh buat UTBK. hmm. Jadi saya membagi fokusnya. Pertama saya fokus UTBK dulu. Walaupun di situ saya juga tetap belajar dikit-dikit buat masuk stannya, tes-tes stannya gitu. Nah, setelah saya selesai UTBK baru saya fokus ke uh, tes-tes stannya gitu, Mas. Jadi karena ini kan ada timelinenya. Misal teman-teman kan tujuannya misal nggak cuma masuk stan gitu, misal mau UTBK juga. Jadi ya fokus dulu ke satu. Karena kalau misalnya belajar secara bersamaan semuanya dimasukin ke otak gitu pasti kan ya pasti capek sendiri. Kalau saya strateginya saya melihat timelinenya mana tesnya yang berdekatan dengan waktu sekarang, saya belajar itu dulu, terus nanti setelah selesai saya baru fokus ke tes yang lain, misal tes STAN ini. Gitu. Jadi membagi waktunya, Berarti dulu udah pernah ikut UTBK. dulu sudah pernah ikut UTBK, sudah masuk ke kampus negeri juga, Nah, terus selama itu juga saya masih masih menjalani tes STAN. Jadi terus milih STAN. ya, tapi yang terakhir dipilih adalah STAN. Gitu. Itu apa pertimbangannya? Itu pertimbangannya kalau saya keinginan orang tua Oh, sih, Mas. orang tua. Karena orang tua pengennya saya masuk STAN. Itu orang tua. Betul, ridho orang tua. Nah, bisa bagikan tips khusus tidak bagaimana cara membagi waktu antara belajar untuk ujian kelulusan sekolah dengan persiapan ujian masuk STAN. Oke, jadi untuk ujian kelulusan itu kalau di zaman saya dulu ya, Nah, Mas. Ujian kelulusan itu cuman kepake buat syarat teman-teman dapat ijazah lulus aja gitu. puas. Iya, karena kalau rapot yang dilihat misal untuk yang SNBP jalur rapot yang masuk kampus negeri Hmm, itu cuman lihatnya semester 1 sampai semester 5, Mas. gitu. Ya, sedangkan untuk ujian sekolah yang di semester 6 itu udah nggak dilihat lagi sebagai syarat masuk kampus negeri atau STAN itu udah nggak dilihat lagi. Jadi, Gitu. kalau saya dulu tuh menganggap ujian sekolah yang penting saya bisa lulus saja. Oh, Iya, bisa lulus. karena nggak kepakai lagi setelah saya lulus itu udah nggak kepakai lagi di semester 6 itu. Jadi, tetap harus belajar, cuman gimana ya? Tetap teman-teman tahulah gimana teman-teman bisa menguasai mata pelajaran ya dulu. Hmm, Ya udah secukupnya aja karena ya itu cuma untuk lulus dapat ijazah aja gitu. berarti kan kalau rapot dari semester 1 itu kita harus ngejar nilai rapotnya udah harus yang Ya segini gitu. kalau misalnya emang menargetkannya mau masuk kampus yang lewat rapot, ya udah ngejar rapot gitu Mas. Ya. Tapi kebanyakan sudah pakai rapot ya kayaknya. Jadi kalau sekarang setahu saya itu ada dua jalur masuk kampus negeri ya Mas, rapot sama tes UTBK. Gitu. Malah Ya, ijazah enggak ya? ijazah udah nggak kepakai lagi Mas Oh, saya sekarang. baru tahu tuh. Siap, siap. Ya, Berarti ya dari semester satu 1 sampai harus 5. Ya, kalau memang mau sudah masuk jalur serius rapot. Benar. belajar. Berarti kalau misal rapotnya ada yang jelek, mau nggak mau fokusnya di UTBK-nya. Iya, kalau misalnya teman-teman kan biasanya yang bisa masuk jalur rapot itu ada kuotanya Mas dari sekolah namanya Oh, eligible. iya. Eligible itu ada kuotanya. Nah, biasanya nggak semuanya misal satu angkatan jumlahnya 500 orang. Nah, Hmm. biasanya eligible itu cuma ngambil 80 sampai 100-an orang aja gitu. Jadi, untuk teman-teman yang nggak masuk di dalam kuota ini ya emang harus ngambilnya UTBK, tes lagi.
Berarti UTBK tuh ya mau nggak mau harus belajar ya. Iya, tentu UTBK pasti harus Ya, belajar. ya, ya, ya. Kita lanjut Mas. Boleh. Selain kemampuan akademis atau kemampuan otak, seleksi STAN kan ada tes fisik atau kesehatan dan Nah, psikotes. benar. Persiapan fisik seperti apa yang Mas Daru lakukan dulu di desa? Apakah Oke. memanfaatkan fasilitas desa, lapangan, Ya, atau lain-lain? dulu saya ya tes fisik pasti kan tes fisiknya itu ada beberapa ya, Mas. Ada Hmm. lari, push up, terus sit up sama shuttle run yang lari angka 8. Ya, Oke. jadi itu kan sebenarnya bisa kita latih sendiri ya, Mas. Bisa Hmm. kita latih di rumah. Kalau saya dulu di lapangan. Untuk lari kan lari di lapangan lebih enak muterin lapangan gitu, Mas. Ya. Ya. Dan kalau catatan dari saya, untuk mempersiapkan tes fisik itu nggak bisa misal teman-teman tinggal sebulan baru mulai lari. Nah, itu nggak bisa karena tes fisik kan harus membangun fisiknya supaya kuat, itu nggak Hmm. bisa dalam waktu singkat. Jadi mulailah nyicil misal dari beberapa bulan sebelumnya tuh udah mulai lari. Karena membangun stamina kan nggak bisa langsung Ya. sebulan terbentuk. Larinya kan 12 menit ya, Mas. Jadi stamina juga perlu 12 menit itu untuk berapa putaran? eh, tergantung lapangannya sih, Mas. Oh, iya. Iya. Jadi kalau saya dulu menargetkan dalam 12 menit itu bisa 2 kilo 100 meter 2,1 kilo. Jadi Oke. untuk latihannya jangan mendadak. Sebulan sebulan latihan tuh kayaknya nggak bisa deh kalau menurut saya. Jadi Siap, kan siap. kalau push up juga kan nggak bisa teman-teman tiba-tiba nyoba push up langsung bisa dapat 40 kan nggak mungkin. Mungkin hari ini target aja 5 5 bisa gitu, 5 sempurna. Terus minggu depan 10 dapat 15 naik-naik terus jumlahnya. Dan itu butuh waktu. Jadi Siap. nggak bisa mendadak. Fisik juga berarti ya. Dicicil dikit-dikit untuk fisik. Ya, Tadi apa? Lari, push up, push sit up, up. sit up, terus sama yang lari angka 8, shatoran gitu, Sit Mas. up itu yang Perut, perut ya, itu ya? ya. Yang ini enggak ya? Apa itu Pull namanya? up Pull up. itu sebenarnya tahun-tahun sebelum saya itu ada pull up, cuman udah dihapus. Ya, Tentara kayaknya pull up masih. ya pull up lebih ke yang militer pasti ada pull. Oke. Nah, kuliah di STAN itu kan kedinasan dan bebas biaya kuliah. Itu Tapi untuk proses pendaftaran, beli buku latihan, atau transportasi tes pasti butuh biaya. Bagaimana Mas Daru menyiasati biaya-biaya awal ini? oke. Jadi kalau untuk yang kayak gitu kan sebenarnya eh, ada ya Mas biayanya pasti. Apalagi untuk tesnya kan kalau dulu saya tes di Jogja Mas. Ya, Berarti ya karena harus ke balai sana ya. BKN-nya di Jogja, kantor BKN-nya. Jadi tesnya Hmm. tuh di kantor BKN gitu. Jadi ya kalau pinter-pinternya menyiasati biaya yang seperti itu, kalau misalnya kan saya ke Jogja naik kereta ya Mas, bisa Hmm. nyari kereta yang murah, yang gitu-gitu. Ikut Hmm. yang go show, tiket yang 2 jam Kan sebelum keberangkatan. kalau Mas Daru masih tanggungan orang tua ya, Ya, saya masih ditanggung orang tua untuk uangnya, jadi masih ada uang saku. masih ada uang saku. Tuh. Tapi tetap saya mencari alternatif yang paling murah sih Mas, kayak mungkin kalau misalnya lagi ke Jogja, naik keretanya tiketnya yang murah, terus di Jogjanya itu kalau misalnya ada tempat teman atau keluarga bisa menginap dulu sebelum tesnya Ya. gitu, biar nggak memakan biaya penginapan. Gitu. Kalau dulu ada saudara di sana. Kalau saya dulu nggak Mas, saya dulu kan misal tes hari Rabu gitu ya Nah, Mas, saya datang ya hari Rabu itu datang tes langsung pulang, jadi nggak sempat capek menginap. tuh. Ya lumayan, cuman kan kalau dari rumah ke Jogja cuma 2 jam ya Mas kalau naik kereta. Jadi ya udah nggak apa-apa lah capeknya, cuman biar nggak makan biaya Ya, ya, banyak-banyak sampai nginep kan Mas. siap, siap. Nah, seberapa penting peran dan doa orang tua dalam perjalanan Mas Daru? Bagaimana cara Mas Daru meyakinkan orang tua di desa saat awal ingin mendaftar ke STAN? Oke, kalau terkait dengan ridho orang tua gitu ya Mas, itu menurut saya itu yang menjadi faktor yang penting juga buat saya bisa lolos STAN gitu. Kan dulu sebenarnya saya udah masuk kampus negeri tapi orang tua pengennya kan
saya masuknya STAN. Jadi tetap saya ya udah ngejar STAN juga gitu. Akhirnya karena juga ridho orang tua mungkin saya bisa masuk gitu ya Mas. Jadi untuk teman-teman ya dapetin dulu persetujuan orang tua kalau emang mau masuk STAN. Nah kalau saya sendiri karena orang tua emang Malah pengennya pengennya ya bisa. Ya. mengarahkannya ke STAN ya udah berarti Orang tuanya dulu ini apa apa profesinya? orang tua saya ini Mas wira swasta punya usaha semua kayak kalau ibu punya warung makan di rumah, ayah itu jualan ikan di pasar. Jadi bukan background yang PNS juga sih Iya, sebenarnya Mas. tapi Ya, kok ini ya tapi udah ada mengarahkannya pandangan ya karena mungkin depan, lihat dari kerabat ada oh beberapa ada yang saudara. ya ada saudara Ya, sudah. ya. Nah, kalau ada adik-adik kelas atau pemuda di desa Gulun ya, karena kita di Gulun, yang saat ini masih duduk di bangku SMA atau SMK dan ingin mengikuti jejak Mas Daru, langkah pertama apa yang harus mereka lakukan mulai hari ini? Mulai hari ini kalau paling awal teman-teman harus nyari informasi dulu. Betul. Kalau teman-teman pengen ya harus tahu gimana caranya dapetinnya. Jadi cari informasi dulu soal STAN. Kalau memang nanti teman-teman, oh ya saya pengen ini untuk masa depan saya gitu, memilih STAN untuk jadi tujuan karirnya, ya harus dijalani dengan niat, terus dengan konsisten dan disiapkan gitu Mas. Berarti informasi pendaftaran tanya Betul, persyaratannya apa, betul, iya, terus nyiapin soal-soalnya tadi, betul, harus latihan soal. disiapkan. Nah, kalau nanti adik-adik pemuda Gulun membuat kelompok belajar bersama di Koperasi Desa Merah Putih untuk persiapan masuk STAN, apakah Mas Daru dan teman-teman STAN lainnya bersedia sesekali memberikan bimbingan atau sharing session? Bisa nanti kalau misalnya mau ada kelompoknya, kalau misalnya ingin berbagi informasi itu bisa. Saya nanti bersedia. Ya, ya. Ya. Karena di Gulun ini salah satu usahanya di gerai ini ya, di gerainya di tempat saya yang saya jalankan ini ada bimbingan untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Oh ya, Jadi kan bisa untuk STAN ini menjadi salah satu tujuan betul. anak-anak mendapatkan beasiswa ya. Ya, Jadi damping ya Mas ya. bisa selama saya masih Siap. di rumah ya, masih di sini bisa. Nah, terakhir Mas, ada Ya. apa pesan penutup atau kalimat penyemangat dari Mas Daru untuk seluruh pemuda di Sanggulun yang sedang berjuang meraih masa depannya? Oke, jadi teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi. Walaupun teman-teman semuanya ini mungkin menganggap teman-teman ini anak-anak desa gitu yang nggak mungkin bisa dapat contohnya STAN ini. Jangan takut gitu, karena semuanya bermula dari teman-teman bermimpi dulu, bermimpi untuk dapetin sesuatu. Setelah dapat itu baru teman-teman jangan cuma mimpi doang, juga harus berusaha. Jadi, tapi yang paling pertama jangan takut untuk bermimpi sih. Takut dulu ya. Iya. Atau mungkin nanti ada yang bisa kuliah di luar negeri, Nah, tambah bagus lagi. Harvard University, Iya, wah, itu lebih tinggi lagi itu, Mas. atau di China, Ya, bisa. Lagi Singapura. malah tambah bagus-bagus. Ya. Nggak, mimpinya kalau mimpi kan nggak usah dibatasi ya. Iya, mimpi enggak. Nah, Tinggal makanya mimpi aja. tinggal mimpi, Nanti berusaha. eksekusinya. Iya, Oh ya, berarti di sana ada, nanti kan ada tes bahasa Inggris juga ya. betul lah itu bahasa Inggris. Nanti kita di sini juga perlu ini belajar bahasa Inggrisnya. Terus banyak sebenarnya ini yang mau tanya. eh ya karena keterbatasan waktu, nanti kita lanjut lain waktu ya. Eh, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas.